terdapat 19 LOL dari Malaysia untuk berpartisipasi membangun IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan sudah terdapat 19 letter of intent dari Malaysia untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Sudah ada 19 letter of intent dari Malaysia dan beberapa di antaranya sudah melakukan studi kelayakan untuk membangun hunian, ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Agung juga berharap perusahaan-perusahaan dari Brunei dapat menyusul ke IKN Nusantara dengan potensinya untuk industri halal. IKN dibangun dengan menggunakan konsep Tri-City Economy yang terdiri dari IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Melalui kesempatan ini, maka IKN akan berkembang menjadi Tri-Country Connectivity yang terdiri dari Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menghadiri Borneo Business Roundtable 2023 di Jakarta pada Selasa 5 September. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara ASEAN Business Advisory Council yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas strategi perdagangan intra-Kalimantan dalam rangka mendorong kolaborasi, konektivitas, dan integrasi ekonomi di Pulau Kalimantan guna menarik investasi asing langsung. Agung menyampaikan bahwa terdapat 3 hal penting dari pertemuan hari ini. Pertama, merupakan sebuah kehormatan IKN dapat hadir dalam Borneo Business Roundtable sebagai ibu kota pertama dalam sejarah dunia yang pindah ke antar pulau. Kedua, IKN sebagai ibu kota baru turut mendukung Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia melalui konsep Sustainable Smart Forest City untuk ikut menjaga iklim dunia. Ketiga, Agung sangat berterima kasih pada kesempatan yang diberikan oleh ASEAN BAC. Melalui kesempatan ini, saudara-saudara di Borneo, baik itu dari Malaysia maupun Brunei, sudah mulai datang untuk berinvestasi di IKN. Jadi inilah esensi dari Borneo Business Roundtable, bagaimana IKN menjadi bagian dari Tri-City Economy dan Tri-Country Connectivity sebagai kota dunia, kota untuk semua, katanya. Sementara itu, Kota ASEAN Business Advisory Council Arsyad Rashid menyatakan bahwa Borneo Business Roundtable sudah mencapai suatu kesepakatan bernama Borneo Economic Community. Komunitas ini lahir dari kesepakatan bersama untuk melihat kekuatan yang ada di Pulau Kalimantan. Bagaimana Kalimantan sebagai pulau terbesar di Asia dan terbesar ketiga di dunia bisa bersatu dari segi ekonomi dengan ibu kota Nusantara untuk menjadi epicentrum of growth. Menteri PUPR sampaikan peluang kerja sama bangun IKN ke delegasi Jepang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Republik Indonesia Basuki Hadimulyono menyampaikan sejumlah peluang kerja sama pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara kepada delegasi Jepang. Terdapat sejumlah pekerjaan yang baik untuk dilakukan kerja sama antara Indonesia dan Jepang, salah satunya yakni proyek pembangunan Bendungan Batu Lepek untuk mendukung kapasitas Bendungan Sepaku Semoy dalam menyediakan air baku di IKN, ujar Basuki di Jakarta, Rabu, 6 September 2023. Saat ini Kementerian PUPR sudah membangun Bendungan Sepaku Semoy untuk IKN dengan kapasitas 2.000 liter detik, namun hanya mencukupi sampai di tahun 2030 berdasarkan rencana pengembangan IKN. Proyek Bendungan Batu Lepek merupakan bendungan lebih besar di IKN yang berkapasitas 8.000 liter detik. Basuki mengatakan, kesempatan lainnya untuk kerja sama infrastruktur di IKN adalah dalam pembangunan kereta api dari Balikpapan ke IKN.
Hal ini untuk meningkatkan akses ke IKN selain saat ini sudah dibangun jalan tol yang dapat mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan, ujarnya. Potensi kerjasama selanjutnya di IKN, menurut Basuki adalah terkait energi. Saya mengetahui Jepang sudah mempunyai program energi ramah lingkungan atau green energy, saya berharap dapat melakukan kerjasama di bidang tersebut, katanya. Selain itu juga diperlukan investasi di bidang komersil seperti properti, hotel, rumah komersil, dan rumah sakit. Jika ada investor yang tertarik dan merasa kesulitan bisa langsung bertemu saya. Saya siap membantu dan memastikan kemudahan dalam berinvestasi, ujar Basuki. Basuki Hadimulyono melakukan pertemuan dengan sejumlah delegasi Jepang yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi pada Rabu 6 September. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama infrastruktur antar kedua negara, salah satunya dalam pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, di Kalimantan Timur. Basuki mengatakan, saat ini telah dilaksanakan 79 paket pekerjaan pembangunan di IKN yang terbagi menjadi 2 tahap. Untuk progres pembangunan tahap pertama yang dimulai dari tahun 2020 sebanyak 40 paket saat ini sudah sebesar 43,3%, sedangkan untuk yang tahap kedua sebanyak 39 paket baru dimulai konstruksinya sejak Maret 2023. Sementara itu, Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi mengatakan bahwa saat ini Jepang sedang melakukan penelitian dalam mendukung pengembangan kawasan IKN. IKN Nusantara dijadikan pusat ekonomi hijau ASEAN. ASEAN Business Advisory Council, ASEAN BAC, Indonesia bersama ASEAN BAC Brunei Darussalam menyelenggarakan pertemuan Borneo Business Roundtable, BBR, atau Meja Bundar Bisnis Borneo 2023, di Hotel Sultan, Jakarta. Pertemuan mempertemukan para pemangku kepentingan 3 negara ASEAN yang berada di Borneo, atau Pulau Kalimantan, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ketiga negara mendiskusikan langkah-langkah konkret meningkatkan perdagangan intra-Kalimantan, menarik investasi asing langsung, Foreign Direct Investment (FDI), dan rencana penyelenggaraan Borneo Business Summit di Pontianak, Kalimantan Barat, pada November mendatang. Kita berkumpul membahas peluang penting bagi kawasan kita, pertumbuhan lanskap perdagangan Kalimantan, dan penguatan hubungan ekonomi melalui kerjasama, kata Ketua ASEAN BAC 2023, Arsjad Rasjid, pada pembukaan pertemuan Meja Bundar Bisnis Borneo. Pertemuan di Jakarta ini menandai terselenggaranya Borneo Business Roundtable yang kedua kalinya, setelah pertemuan pertama yang sukses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 28 April 2023. Pada pertemuan kedua ini, perwakilan 3 negara ASEAN di Kalimantan secara resmi mendukung kerjasama. Arsjad menjelaskan, gugus tugas kolaboratif yang terdiri dari perwakilan mitra BC akan dibentuk untuk meningkatkan kolaborasi dengan tujuan yang koheren. Selaras dengan upaya membentuk pulau yang dinamis, menjadi epicentrum ekonomi hijau di ASEAN, yang dibangun berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Diskusi hari ini akan membahas topik-topik penting, memberikan wawasan tentang Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang visioner, yang akan diresmikan pada 2024, dan membayangkan kemungkinan ibu kota ini bagi negara tetangga dan komunitas bisnis kita, kata Arsjad. Ibu kota Nusantara, calon ibu kota Indonesia masa depan, akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-89. Kota baru ini akan dikembangkan sebagai pusat perkotaan yang inklusif, hijau dan berkelanjutan, dengan lebih dari 75% wilayah administratifnya tetap hijau. Untuk itu, pertemuan Borneo Business Roundtable akan menjajaki peluang-peluang yang timbul dari pemindahan ibu kota Indonesia ke ibu kota Nusantara bagi negara tetangga dan dunia usaha.
menuju terbentuknya Green Economic Hub di ASEAN, kata Arsjad.